Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan para dewa surgawi yang terus berdatangan untuk melihat Gu Jianyun. Mereka merasa senang, karena kejadian itu merupakan kali kedua seseorang berhasil melewati kesengsaraan petir, sehingga banyak dewa surgawi yang akan menghilangkan kutukan kuno mereka dengan cairan petir tersebut. Para dewa surgawi pun kembali meremehkan Si Hao, karena mereka tidak perlu lagi memohon pada Si Hao untuk membantu mereka menghilangkan kutukan kuno. Lantas Ma Yue dan Mo Luo menghampiri Gu Jianyun untuk meminta cairan kesengsaraan petir. Bahkan mereka berdua berjanji akan memberikan hadiah istimewa pada Gu Jianyun, tapi Jianyun menjawab, "Diriku tak perlu hadiah apapun." Lalu Ma Yue dan Mo Luo langsung meminum cairan kesengsaraan petir tersebut. Namun setelah mereka meminum cairan petir itu, kutukan mereka berdua belum juga menghilang. Hal tersebut membuat Jianyun sangat terkejut, karena ternyata kesengsaraan petir miliknya tak bisa menghilangkan kutukan kuno. Ia menyadari jika cairan petir itu masih berwarna ungu, dan hal tersebut menunjukkan bahwa kesengsaraan petir yang telah dirinya lewati bukanlah yang terkuat. Seketika itu juga wajah Ma Yue menjadi pucat. Dia memikirkan setiap perkataannya yang telah menghina Si Hao. Begitu pula dengan Mo Luo dari ras iblis kuno yang lebih menyesal, karena klan miliknya pasti tak akan pernah lagi mendapat cairan kesengsaraan petir. Diketahui bahwa kesengsaraan petir sangatlah penting bagi kehidupan Immortal Ancient, sebab cairan tersebut dapat membantu para penduduk untuk menghilangkan kutukan kuno mereka. Lantas sebagai ungkapan rasa bersalah mereka, dua dewa surgawi dari klan berbeda pun langsung mendatangi Si Hao. Kemudian mereka memberikan teratai pemandu jiwa dan beberapa obat suci lainnya. Awalnya Si Hao tak mau menerima pemberian dari mereka, karena dirinya sudah mendengar perkataan Ma Yue serta Mo Luo yang telah menghinanya. Dan tak ada alasan bagi Si Hao untuk berbaik hati kepada mereka berdua. Lalu dewa surgawi tersebut menyerahkan sebuah tombak perunggu pada Si Hao, yang mana beberapa orang bilang bahwa tombak itu merupakan senjata spiritual dari era terakhir yang legendaris. Bahkan kedua dewa surgawi terus memohon agar Si Hao mau menerima permintaan maaf mereka, sehingga Si Hao pada akhirnya mengambil semua barang pemberian dari kedua klan. Namun dirinya tak bisa berjanji untuk memberikan cairan kesengsaraan petir. Sementara itu di dunia luar berbagai klan dari semua sekte sedang berdiskusi. Mereka bilang, banyak sekali orang yang mencoba menghadapi kesengsaraan petir hanya untuk mendapatkan cairan petirnya. Bahkan para jenius dari penduduk asli juga pernah mencobanya. Tapi kesengsaraan petir itu sangatlah kejam hingga mereka semua tidak bisa melewatinya. Jadi mereka semua sangat menghormati Si Hao yang telah berhasil menghadapi kesengsaraan petir terkuat. Begitu pula dengan Gu Jianyun yang telah melewati proses itu, meskipun bukan kesengsaraan petir terkuat seperti yang dilalui oleh Si Hao. Banyak orang berharap agar Chang Gongyan bisa melewati kesengsaraan petir seperti Gu Jianyun, karena dengan satu untaian energi abadi, mungkin dirinya berhasil menghadapi kesengsaraan tersebut. Lalu secara tiba-tiba muncul sebuah istana kuno di alam awan. Ternyata itu adalah istana Dao Emas, atau sering disebut juga dengan istana kuno bimbingan, di mana tahun sebelumnya istana ini muncul saat Si Hao memperoleh untaian kedua. Mereka semua pun tahu arti dari kemunculan istana Dao Emas tersebut. Para jenius akan saling berlomba-lomba untuk mencapai puncak, dan siapapun yang berhasil menginjakkan kaki di tempat terakhir akan menjadi makhluk tertinggi. Arena kuno selalu datang bersamaan dengan kemunculan istana Dao Emas. Arena itu tidak memiliki energi Dao sedikitpun, tetapi gelombang membunuh dirasakan oleh semua orang yang ada di sana.
bahkan tidak diketahui berapa banyak praktisi yang tewas di arena kuno itu. Mereka semua juga masih ingat penampilan Ning Xuan di arena kuno tersebut, di mana Ning Xuan memandang rendah semua orang, hingga akhirnya ia berdiri sendiri di medan perang. Semua orang juga mengingat ketika Chan Gongyan menyegel dunia dengan panah miliknya. Sementara itu, di kejauhan terlihat seseorang yang sedang melewati kesengsaraan petir, yang ternyata orang tersebut adalah pria dengan serulingnya. Cahaya kilat yang ia timbulkan jauh melebihi kesengsaraan petir Gu Jianyun. Oleh sebab itu tak ada satupun orang yang berani mendekatinya. Karena tempat itu adalah arena terlarang dengan formasi kuno yang sangat kuat, tak berselang lama kilatan petir terhempas hingga ratusan ribu garis terhubung membentuk lautan petir. Kemudian mereka semua melihat Ning Xuan berada di dalam kesengsaraan petir tersebut. Sedangkan di Laut Kematian 10 Raja Mahkota sedang bertarung dengan kesengsaraan surgawi, bahkan orang aneh kuno juga sudah bergerak untuk menghadapi kesengsaraan petir, tapi tak ada satupun dari mereka yang melihat 10 raja tersebut meninggalkan arena terlarang itu. Beberapa rumor mengatakan bahwa 10 raja kuat itu mungkin telah mati akibat melewati proses kesengsaraan petir. Karena banyak bukti dari peristiwa tersebut telah ditemukan, kejadian itu membuat nama Si Hao semakin dikenal banyak praktisi dari berbagai kalangan. Kini Si Hao menetapkan dirinya sebagai satu-satunya yang berhasil melewati kesengsaraan petir terkuat, bahkan membuat banyak tetua mulai mendekati Si Hao. Kemudian Si Hao diundang ke Pulau Jiwa karena ada beberapa orang yang ingin bertemu dengannya. Ternyata mereka semua berasal dari ras pohon iblis darah perak. Ras tersebut dikenal sebagai salah satu klan yang sangat kuat, dan saat itu mereka datang dengan membawa 3 kultivator terbaik dari klan mereka. Yang diantaranya ada 2 tetua parubaya, kemudian 1 orang pria dan 1 orang lainnya adalah wanita. Terlihat jelas jika 2 tetua tersebut datang untuk melindungi pemuda bernama Yin Kun. Diketahui bahwa Yin Kun sedang berada di tingkat alam dewa sejati. Yin Kun merasa sangat antusias untuk bertemu dengan Si Hao, dirinya juga tak ragu memuji kehebatan Si Hao, sehingga mereka berdua pun berbincang cukup lama di alam Immortal Ancient. Sementara itu Si Hao sadar jika ras darah perak berusaha membuat dirinya berpihak pada mereka, sedangkan Dewa Surgawi dari klan jiwa mulai khawatir, karena takut Si Hao beralih ke pihak lain. Lantas Yin Kun memberikan undangan untuk Si Hao agar dia mau ikut bersamanya. Tapi Si Hao menolaknya dengan bijaksana. Hal itu disebabkan karena dirinya tidak menyukai sikap arogan dari Yin Kun. Sedangkan Yin Kun yang mendapat penolakan akhirnya berkata, "Kau tetap tak memiliki pilihan lagi selain mengikuti apa yang aku katakan." Mendengar perkataan Yin Kun membuat Si Hao menjadi marah, sehingga Si Hao langsung memerintahkan mereka untuk segera pergi, karena jika tidak, maka pertumpahan darah akan terjadi di sini. Terlihat bahwa kedua ras tersebut sudah dipenuhi oleh amarah yang besar, namun tanpa diduga leluhur klan darah perak tiba-tiba saja datang, dan meskipun hanya tubuh spiritual dia memiliki aura menakutkan. Ternyata leluhur itu merupakan praktisi terkuat yang mampu menghancurkan seluruh ras jiwa. Leluhur darah perak menyuruh Si Hao untuk datang ke klan miliknya sekarang juga. Ahli nomor 1 ras jiwa pun mulai berbicara. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang leluhur kau terlalu sombong. Leluhur darah perak terkejut saat melihat ahli nomor 1 ternyata telah pulih kesadarannya. Kemudian mereka berdua pergi untuk membicarakan hal lain. Lalu setelah kepergian mereka, Si Hao langsung melancarkan serangannya ke arah Yin Kun. Akibat dari serangan Si Hao membuat Yin Kun terbatuk darah. Begitu pula dengan 2 orang pengawalnya yang mengalami hal sama seperti Yin Kun. Sedangkan di belakang pulau, semua orang merasakan adanya niat membunuh yang sangat besar. Dan ternyata kedua leluhur ahli dari masing-masing klan sedang bertarung dengan sengit, jadi pada akhirnya Yin Kun serta pengawalnya diusir dari Pulau Jiwa. Beberapa hari kemudian terdengar suara keras di seluruh area yang ada di sana, lalu di dunia luar orang-orang melihat celah kosong muncul di wilayah tak berpenghuni.
mereka semua pun berpikir, apakah ini adalah jalur yang bisa dilalui untuk masuk menuju alam Immortal Ancient. Bahkan banyak master sekte dunia luar yakin, jika celah itu bisa membuat mereka memasuki Immortal Ancient. Para master sekte juga berkata, bahwa celah tersebut akan menjadi keberuntungan alami bagi setiap orang. Seketika itu juga seorang master langsung mengeluarkan lonceng emas bulan miliknya, yang mana lonceng itu merupakan senjata magis tingkat tinggi. Saat lonceng emas bulan mulai bereaksi, tapi tiba-tiba saja sebuah bencana alam terjadi di sekitar mereka. Sehingga karena hal tersebut membuat lonceng emas bulan langsung meledak, para master yang menyaksikannya tentu menjadi sangat terkejut, mereka semua bingung mengapa celah itu sangat kuat. Lalu master dari sekte lain pun akhirnya menunjukkan kemampuan ilahi, untuk membuka celah agar lebih besar, tetapi sayangnya retakan dari celah tersebut tak berubah sedikitpun. Kemudian para master sekte pun mulai bergandengan tangan untuk membuka celah itu. Perbuatan mereka membuat alam immortal kuno menjadi khawatir, karena mereka tahu jika orang di dunia luar sedang mencoba memasuki alam Immortal Ancient, sehingga jika ini terus berlanjut maka hal mengerikan akan terjadi. Para jenius dari dunia luar terlihat sangat senang, sebab jika celah di sana bisa terbuka lebih besar, maka dewa surgawi dari alam dunia luar bisa membantunya. Jadi mereka semua terus berusaha keras agar bisa memasuki alam Immortal Ancient. Karena mereka juga ingin melihat bagaimana reaksi Si Hao saat bertemu dengan para master sekte dunia luar, diketahui bahwa mereka semua adalah orang yang pernah dirugikan oleh Si Hao. Di antaranya ada kelas dunia bawah, negara surgawi kuil ilahi dan juga negara dari awan api. Mereka berharap agar master sekte datang untuk menghabisi Si Hao, lalu di saat yang bersamaan para penduduk asli mulai berkerumun di arena Dao Abadi, sedangkan di tanah leluhur roh penjaga terlihat Si Hao yang hanya bisa menghela nafasnya. Hal itu dikarenakan jika celah Immortal Ancient semakin besar pasti akan membuat dirinya dalam masalah, jadi ia harus bangkit kembali sebelum orang-orang dari dunia luar memasuki alam itu. Tetapi secara tiba-tiba Si Hao batuk darah, dan ternyata dirinya sedang mempelajari teknik rahasia yang diberikan oleh Dewi Willow. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 194 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.